Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam rindu padamu ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Kalian hari ini sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting saat ini adalah sehat, sehat, dan sehat. Anak-anakku, hari ini Bu Binti akan bercerita tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukannya dan dia merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kisah dari seorang bernama Bilal bin Rabah yang sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Lalu Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan lagi, wahai Khalifah, kata Bilal. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal pun berucap, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, apa alasanmu wahai Bilal? Kemudian Bilal pun melempar pandangannya ke atas menara dan ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu melempar lagi ke atas menara dan berkata, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, Rasul, waktunya sholat. Atau gantian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke rumahku dan berkata, Bilal, waktunya sholat. Lalu kami pun pergi bersama-sama ke masjid dan aku naik ke atas menara. Kemudian sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku melakukannya satu hari 5 kali dan berulang-ulang setiap hari. Dan sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Mana mungkin aku bisa mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sampingku, kata Bilal sambil menahan air matanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mulai meneteskan air matanya dan berkata, baiklah Bilal, baiklah, engkau boleh tidak mengumandangkan azan lagi. Lalu Bilal pun pergi ke Syam, meninggalkan kota Madinah. Berbulan-bulan lamanya, hingga pada suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, Bilal, alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal. Alangkah keringnya hatimu wahai Bilal. Engkau sudah lama tidak menjumpaiku. Engkau sudah lama tidak bertemu denganku. Apakah tidak ada rasa sedikit pun rindu di hatimu wahai Bilal? Lalu Bilal bin Rabah pun terbangun dari mimpinya dan dia mulai meneteskan air matanya karena merasakan rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan dia semakin menangis dengan kencangnya hingga akhirnya terdengar oleh saudara-saudara Bilal. Lalu saudara-saudara Bilal bertanya, "Ada apa wahai Bilal? Mengapa engkau menangis wahai Bilal?" Kemudian Bilal pun menjawab, "Wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah katakan, alangkah gersangnya hatiku, alangkah keringnya hatiku, alangkah matinya hatiku. Aku takut saudara-saudaraku, aku takut ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," kata Bilal. Lalu saudara-saudara Bilal pun berkata, "Bilal, sudah waktunya engkau pergi berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan di sepanjang jalan ia menembus siang dan malam, menembus panas dan dingin, dan tak terasa air matanya terus mengucur. Ia merasa sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal sampai di pintu gerbang kota Madinah, di setiap sudut-sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Di setiap bangunan-bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Ada kenangan bersama Rasulullah di sana. Maka Bilal bin Rabah pun semakin kencang ia menangis. Ia merasa rindu terhadap Rasulullah, tak bisa dibendung lagi. Lalu sampailah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersimpuh dengan suara parau dan lirih. Ia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah," kata Bilal. Bilal tak sanggup lagi membendung air matanya. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seseorang yang menempuk pundak Bilal dan mengatakan, "Bilal, kau sudah kembali wahai Bilal." Dan Bilal pun menoleh ke arah Abu Bakar. Lalu Bilal pun memeluk Abu Bakar As-Siddiq, yang di sampingnya ada Umar. Bilal pun menangis sambil mengatakan kepada Abu Bakar, "Aku takut sekali Abu Bakar, aku takut sekali ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar. Aku takut Rasulullah akan meninggalkanku," kata Bilal sambil terus menangis. Maka Bilal pun menyeka air matanya dan Abu Bakar mencoba untuk menenangkan Bilal bin Rabah dan mengatakan, "Bilal, air mata yang keluar karena rindu terhadap Rasulullah tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka kembali lagi Bilal memeluk Abu Bakar dan dia mengatakan, "Aku rindu pada Rasulullah wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Bilal, "Bilal, kumandangkan azan lagi wahai Bilal." "Tidak," jawab Bilal, "aku tidak sanggup lagi untuk melakukan itu," kata Bilal. Kemudian datanglah dua anak kecil. Dia adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dia langsung memeluk Bilal. "Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumandangkan azan lagi wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengar suaramu wahai kakek Bilal." Lalu Bilal pun menatap wajah Sayyidina Hasan yang wajahnya mirip dengan Rasulullah, dan menatap Sayyidina Husain yang kakinya mirip dengan Rasulullah. Lalu dia berkata, "Baik, baik, aku akan mencoba memandangkan azan." Waktu subuh pun tiba.
Semua orang sudah berkumpul di masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah. Maka laki-laki hitam itu pun mulai memecahkan barisan, dan orang-orang mulai melihat Bilal dan mulailah meneteskan air mata mereka. Karena biasanya di sisi Bilal ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal pun mulai meneteskan air matanya, kemudian mulai naik ke atas menara. Ia mencoba melemparkan pandangannya ke bawah sebelum mengumandangkan azan. Karena biasanya ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana. Dan seketika itu Bilal langsung mengumandangkan azan dan bahunya mulai berguncang. Ia tidak kuat sebenarnya dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang bergemetar. Dan apa yang terjadi? Seluruh orang yang ada di masjid pun bergemuruh tangis mereka. Mereka merasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara Bilal mengingatkan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal pun melanjutkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ibu-ibu yang berada di kota Madinah berbondong-bondong menuju ke masjid sambil berkata, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Tidak, jawab orang-orang yang ada di masjid. Rasulullah sudah wafat. Rasulullah tidak hidup kembali. Rasulullah tidak bangkit kembali. Lalu Bilal pun melanjutkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat lagi mengucapkan kata Muhammad. Bilal tidak mampu mengucapkan kata Muhammad. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, Bilal berkata, lanjutkan azannya, lanjutkan. Aku sudah tidak sanggup lagi, kata Bilal. Anak-anakku, kisah kerinduan Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat-sahabat mengatakan, kamilah saudara-saudaramu. Maksudmu apa, wahai Rasul? Kalian sahabat-sahabatku, tapi aku merindukan saudara-saudara yang mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah melihat diriku, tetapi mereka beriman, mereka patuh, mereka mengikuti perbuatan-perbuatanku dan perkataanku. Aku rindu bertemu dengannya. Siapa itu? Kitalah yang ditunggu Rasulullah di telaganya. Rasulullah sangat merindukan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merindukannya? Apakah lisan ini sudah bersalawat? Apakah kita sudah taat dan patuh pada Rasul? Wahai Rasul, saksikan kami ini hamba-hambamu yang sangat merindukanmu. Demikian anak-anakku cerita dari tentang kerinduan seorang sahabat Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.